Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Misasih kak, emangnya kenapa? Tanya Arul. Kalau gitu, gantiin lampu aku dong. Ucap Cika dengan nada menggoda. Ya udah, lampu ganti kakak mana? Tanya Arul dengan wajah datar. Di laci sana ya. Ucap Cika sambil menunjukkan arah laci yang berada di dekat lemari. Lalu Arul pergi mengambil lampu yang berada di dalam laci. Arul membuka laci itu dan mendapati sekotak lampu yang masih terbungkus dos. Arul langsung mengambil dan menunjukkan ke Cika. Yang ini kak. Ucap Arul. Nah itu Ea. Ucap Cika, lalu Arul mengeluarkan isi kotak itu. Aku ambilin kursi ya Ea. Ucap Cika yang langsung mengambil kursi belajar Cika. Arul menengok ke arah langit-langit kamar Cika. Waduh, tinggi banget lagi. Gumam Arul. Cika datang dengan membawa kursi. Cika melihat Arul menatap langit-langit kamarnya. Kenapa ya? Ketinggian ya? Ucap Cika. Enggak kok kak, lagian masalah kayak gini kecil. Ucap Arul sambil menunjukkan jelingking yang dicungkil oleh ibu jari. Idi sombong amat. Ucap Cika. Lalu Arul naik ke arah seranjang Cika dan berdiri di atas sana. Kayaknya kursinya harus naik ke atas sini kak. Gak apa-apa kan? Ucap Arul. Gak apa-apa kok ya, nih kursinya. Ucap Cika sambil memberikan kursi kepada Arul. Namun Arul takut untuk naik. Karena kondisi ranjang yang cukup lembut, jadi kursi akan lebih bergoyang. Untung saja Cika peka dengan Arul. Cika segera naik ke atas ranjang dan memegangi kursi yang akan dinaiki oleh Arul. Sini aku pegangin Ear. Ucap Cika yang sangat antusias. Tapi kakak pegang baik-baik ya. Ucap Arul yang takut jatuh dan Arul agak ragu jika Cika yang memegangi kursinya. Iya, aman. Ucap Cika dengan wajah yang meyakinkan. Dengan rasa takut Arul naik ke atas kursi secara perlahan-lahan. Walaupun pun kursi itu bergoyang ke sana kemari. Pegang baik-baik kak, nanti aku jatuh lagi. Ucap Arul yang mulai sedikit gemetar di bagian kakinya. Cika memperbaiki pegangannya ke kursi. Iya. Ucap Cika. Arul perlahan-lahan naik ke atas. Sesekali Arul melirik ke bawah. Dan hal itu yang membuat keringat Arul bercucuran dari wajahnya. Anjir, tinggi benar. Gumam Arul saat melirik ke bawah. Arul mencoba untuk menetralkan rasa takutnya dengan menghembuskan nafas dalam-dalam. Hufti, yuk Ea, kamu pasti bisa. Gumam Arul. Perlahan tapi pasti, Arul berhasil memegang lampu yang rusak dan masih menempel di langit-langit kamar. Dengan cepat Arul memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu Arul cepat-cepat mengganti lampu dengan lampu baru. Setelah itu Arul sedikit lega karena berhasil mengganti lampu itu. Akhirnya, ucap Arul. Lalu tiba-tiba saja, kursi bergoyang dengan hebat dan membuat Arul panik seketika. Kak pegangin kursinya. Kak. Kamu jangan banyak goyang Ear, ucap Cika yang sama paniknya dengan Arul. Kakak. BRUGGG. Arul pun terjatuh di ranjang dan kursi terjatuh di lantai. Arul membuka matanya secara perlahan-lahan. Aduh. Ucap Arul sambil memegangi kepalanya. Kak, gak happy. Ucapan Arul terhenti ketika Arul tersadar. Wah, ia jatuh tepat di atas tubuh Cika. Arul menindih tubuh Cika. Mereka berkontak mata satu sama lain, hingga rona pipi keduanya mulai berubah. Dan Arul rasa ada yang aneh dengan tangan kirinya, seperti ada benda yang sangat kenyal dan lembut. Arul, panggil Cika dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu Arul melirik ke arah tangan kirinya. Ternyata yang dipegang Arul adalah gunung Cika. Dengan cepat Arul segera bangkit dari atas tubuh Cika dan Arul langsung duduk di tepi ranjang.
Rona merah pada wajah Arul tidak pudar sedikit pun. Maaf Kak, ucap Arul saat tidak sengaja memegang gunung Cika. Namun wajah Cika lebih merah daripada Arul. Iya aku juga minta maaf, ucap Cika setelah bangkit dari tidur. Mereka sama-sama tak berani saling menatap mata, seketika suasana menjadi canggung. Aku ke kamar dulu ya Kak, ucap Arul yang langsung keluar kamar dan berlari kecil menuju kamarnya sendiri. Di dalam kamar Arul. Sesampainya Arul di kamarnya, Arul melihat tangannya yang sudah memegang gunung Cika. Arul duduk di tepi ranjang. Aduh, kok bisa kepegang sih tadi? Ucap Arul. Tapi rasanya kenyal-kenyal enak sih. Gumam Arul. Lu mikirin apa sih? Arul mesum banget jadi cowok. Gumam Arul yang memarahi dirinya sendiri dan memukul kepalanya sendiri, agar pikiran kotornya segera pergi. Namun pikiran kotornya masih saja terukir di kepalanya. Lalu Arul pergi ke kamar mandi agar pikiran kotor Arul dapat pergi. Di dalam kamar mandi. Pada saat Arul mandi, pikirannya masih saja menempel dengan kejadian tadi. Apalagi kejadian pas Arul tidak sengaja membuka pintu kamar Cika. Terpaksa Kak. Jalan satu-satunya nih, ucap Arul yang sedikit frustasi. Arul pun meneteskan sabun cair ke telapak tangannya dan memegang Alexnya. Arul menggerakkan tangannya dengan gerakan maju mundur. Luh Arul dengan sangat nikmat saat memompa Alexnya. Beberapa menit kemudian. Krut! C4. R4N santan langsung keluar dari Elix Arul dan seketika Arul menjadi lega saat melakukan aksinya itu. Banyak banget enjir yang keluar gumam Arul saat melihat saus santannya keluar dengan sangat banyak. Lalu Arul pun mempercepat acara mandinya dan tak lupa membersihkan kegiatannya sudah ia lakukan. Beberapa menit kemudian, acara mandi Arul pun telah selesai. Arul keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan selembar handuk yang melilit tubuhnya. Arul segera berjalan ke arah lemari untuk mencari pakaian. Setelah menemukan pakaian yang cocok, Arul langsung mengenakannya. Lalu Arul berbaring di ranjangnya sambil memegangi kepalanya. Tiba-tiba ia kangen dengan Cantika. Dengan cepat Arul bangkit dari tidurnya dan mengambil handphone yang berada di atas meja. Arul membukanya dan mengklik aplikasi hijau yang sudah terinstal. Ternyata Cantika sudah mengirim pesan sedari tadi, pada waktu Arul ke kamar Cika. Cantika, kamu lagi ngapain ya? Pesan Cantika. Arul, lagi nggak ngapa-ngapain si Cantika, pesan Arul. Lalu tak lama kemudian, Cantika langsung menelpon Arul. Saat Arul melihat Cantika menelponnya, seketika hati Arul berbunga-bunga kembali. Dengan cepat, Arul menggeser tombol hijau ke atas dan Arul menempelkan haknya di telinganya. Hei, ya. Sapa Cantika dari seberang sana. Hei juga Cantika, jawab balik Arul sambil tersenyum. Aku mau ngomong sesuatu boleh gak ya? Ucap Cantika. Seketika Arul menjadi penasaran. Hal apa yang ingin Cantika ucapkan padanya? Boleh. Emang mau ngomong apa? Ucap Arul dari dalam telepon. Aku boleh datang ke situ gak? Ucap Cantika sambil senyum-senyum sendiri di dalam kamarnya. Apa? Kamu mau datang ke sini? Ucap Arul yang cukup kaget. Iya, boleh kan? Ucap Cantika. Boleh dong Cantika. Ucap Arul dengan hati senang. Ya udah aku siap-siap dulu ya, baru aku ke sana. Ucap Cantika. Cantika pun menutup telepon Arul. Tat, tat, tat. Suara telepon yang terputus. Setelah telepon mereka terputus, Arul berbaring lagi dan sejenak Arul melupakan kejadian bersamanya dengan Cika. Daripada bosan di dalam kamar, Arul memilih keluar kamar. Arul ingin menunggu Cantika di ruang tamu. Karena kalau ia di dalam kamar, Arul tidak mendengar suara ketokan pintu utama. Klek suara pintu. Sontak Arul kaget saat Arul bertemu Cika di depan pintu kamar Cika.
Mata mereka saling menatap. Namun tak begitu lama, dengan cepat tatapan mereka terputus lagi. Cika menatap segala arah. Begitupun dengan Arul. Mereka sama-sama canggung. "Kamu mau kemana ya?" tanya Cika dengan nada ragu. "Aku mau ke bawah Kak," ucap Arul yang sama-sama canggung dan tidak menatap mata Cika. "Kalau kakak mau ke bawah juga?" tanya Arul. Cika hanya membalas ucapan Arul dengan anggukan kepala saja. "Ya udah bareng aja Kak, kalau kayak gitu," ucap Arul yang berusaha mencairkan suasana. "Yuk," ucap Cika dengan senyuman lembut dan hangatnya. Lalu mereka pun turun ke bawah. Berjalan secara berdampingan, rasa canggung mereka sudah mulai berkurang dengan adanya obrolan tadi. Mereka telah sampai di ruang tamu. Kamu mau makan apa ya?" tanya Cika sambil memainkan ujung bajunya. "Terserah kakak aja," ucap Arul. "Aku gak terima ada kata terserah. Cepet, kamu mau makan apa?" ucap Cika yang sangat memaksa. "Ya udah aku mau makan sop ayam aja deh," ucap Arul. "Ya udah aku bikinin ya," ucap Cika yang langsung berjalan ke arah dapur. Cika langsung meninggalkan Arul sendiri di ruang tamu. Arul merasa lega karena Cika tidak marah dengannya dan malah membuat makanan untuk. Arul duduk di kursi ruang tamu untuk menunggu kedatangan Cantika sambil menyalakan TV. Beberapa menit kemudian, aroma masakan langsung tercium dari dalam dapur. Aroma itu sangat harum. "Aroma apa ini? Kok harum sekali?" gumam Arul saat lagi fokus menonton TV. Lalu Arul bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah dapur. Aroma yang sangat harum itu menuntun Arul. Sesampainya di dapur, Arul melihat Cika lagi masak sop ayam. Cika mengaduk sop itu dengan tulus. Arul menghampiri Cika yang lagi masak. "Wes, masak apa nih?" ucap Arul yang langsung berada di samping Cika. Cika melirik ke arah Arul. "Masak sop ayam buat Arul dong," ucap Cika sambil tersenyum lebar. Beberapa menit kemudian, masakan Cika pun telah jadi. Cika menyajikan masakannya di mangkok yang telah diambilnya. "Nah sekarang kamu cobain ya," ucap Cika sambil membawakan masakannya menuju meja yang telah tersedia di dapur. "Asik, kayaknya enak nih," ucap Arul sambil menggosok kedua tangannya. Cika duduk di depan Arul. "Aku cobain ya Kak," ucap Arul. Lalu Arul pun mengambil kuah sop itu dengan sendok. "Srak, gimana ya? Enak gak?" ucap Cika dengan penuh harapan. Enak Kak, enak banget malah," ucap Arul. Seketika Cika menjadi senang bukan main. Sebab ia hanya melihat resep dari internet dan tak menyangka bahwa Arul menyukai masakannya. "Aku gak nyangka kakak bisa masak sop ayam seenak ini," ucap Arul sambil mengunyah makanan yang masih berada di dalam mulutnya. "Siapa dulu dong?" ucap Cika. "Kak Cika gitu loh," ucap Arul. Mereka tertawa secara bersama-sama hingga peristiwa yang tadi mereka sudah melupakannya dan juga rasa canggung di antara mereka sudah hilang. Dering, dering, dering. Tiba-tiba handphone Kak Cika berbunyi. Dengan cepat Cika langsung mengeluarkan haknya dari dalam saku celananya dan melihat siapa yang menelponnya. "Siapa Kak?" ucap Arul yang sangat penasaran. "Mama ucap Cika. "Ya udah diangkat Kak," ucap Arul. Lalu Cika menggeser tombol hijau itu dan terlihatlah wajah Mama Amelia. "Bagaimana kabar kamu nak?" tanya Mama Amelia yang sangat khawatir dengan anak semata wayangnya. "Aku baik-baik aja kok Mah," ucap Cika sambil tersenyum. "Kalau Mama gimana kabarnya?" tanya balik Cika. "Mama juga baik-baik di sini," ucap Mama Amelia. "Oh iya, Arul di mana?" tanya Mama Amelia yang mencari keberadaan Arul. Saat Arul mendengar suara Mama Amelia yang sedang mencarinya, Arul berpindah tempat di dekat Cika sambil membawa makanannya yang belum habis. "Ini mah Arulnya," ucap Cika dengan mengarahkan kamera handphone ke Arul dan memberikan haknya ke Arul.
Hai Mah, sapa Arul sambil memamerkan giginya. Hai juga Ea, sapa balik Mama Amelia. Kamu lagi makan apa sih Ea? Ucap Mama Amelia yang melihat Arul sedang mengunyah makanan. Oh ini, Ma aku lagi makan sop ayam buatan Kak Cika. Ucap Arul sambil menunjukkan semangkok yang berisi sop ayam. Apa? Buatan Cika? Ucap Mama Amelia yang sepertinya kaget. Iya Mah. Ucap Arul. Baru tahu Mama kalau kakak kamu bisa masak, ucap Mama Amelia. Jadi Kak Cika gak tahu masak Mah? Ucap Arul. Iya Ea, ucap Mama Amelia. Lalu Cika langsung mengambil haknya dari genggaman Arul. Mama mulutnya gak bisa dijaga, ucap Cika yang merasa malu. Hahaha, tawa Mama Amelia saat melihat ekspresi Cika yang begitu lucu. Bahkan Arul pun tertawa kecil. Coba kamu cerita ke Mama, ucap Mama Amelia. Cika mengerutkan keningnya. Cerita apa Mah? Tanya Cika. Ya coba kamu ceritain. Kenapa kamu mau masak dan dari mana kamu bisa masak? Ucap Mama Amelia yang ingin memojokkan Cika. Ya karena mau belajar aja sih Mah, ucap Cika dengan gugup. Bukan Mah, karena Arul itu, Cika jadi belajar masak, ucap Papa dari samping Mama Amelia. Ih Papa apaan sih? Ucap Cika sambil menahan malu. Beneran Cika? Kamu mau belajar masak karena Arul? Ucap Mama Amelia. Enggak Mah, itu enggak benar, ucap Cika yang masih mengelak. Ya udah dulu ya Mah, dadah, ucap Cika yang langsung memutuskan. Loh, kok dimatiin Kak? Ucap Arul. Papa sama Mama ngeselin sih, jadi aku matiin deh, ucap Cika dengan bersandar dan wajah yang memerah. Sampai jumpa di bab selanjutnya.